Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal ujian ekonomi teknik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faida dengan NIM D1C122024, kelas R002. Nah, di sini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama yaitu modal usaha merupakan modal milik sendiri, jumlah jam kerjanya yaitu 5 jam per hari, jumlah hari kerjanya yaitu 300 hari per tahun, berat produk per kemasannya yaitu 100 gram, rencana kapasitas produksinya yaitu 300 kg, dan untuk kapasitas produksi produk protein konsentrat kedelai tahun ke-1 itu sebesar 40 kg dari kapasitas yang direncanakan, tahun kedua sebesar 80%, dan tahun ketiga dan sampai seterusnya yaitu 100%. Asumsi berikutnya yaitu harga produk perkemasannya yaitu Rp2.000. Kajian finansialnya dilakukan untuk umur proyek 5 tahun. Nah, yang pertama itu ada tabel investasi, yang mana investasi di sini terdiri dari alat extruder yang banyaknya 1 unit, harga satuannya 600.000, mesin penggiling banyaknya 1 unit, harga satuannya 500.000, sealer harga satuannya 125.000, timbangan 1 unit, harga satuannya 100.000. Dan investasi terakhir yaitu instalasi listrik yang jumlahnya yaitu 800.000. Hingga didapatkan total biaya investasinya yaitu 2.125.000. Berikutnya ada tabel biaya tetap, yang mana biaya tetap di sini terdiri dari penyusutan alat, yang penyusutannya yaitu 20%, harga satuannya 1.325.000. Berikutnya ada pemeliharaan, yang pemeliharaannya itu 3%, harga satuannya 1.325.000, dan berikutnya ada tingkat bunga, yang mana tingkat bunga di sini yaitu 20%, harga satuannya 2.125.000, hingga didapatkan total biaya tetap yaitu Rp729.750. Berikutnya ada biaya tidak tetap, yang mana kapasitas produksi pada tahun pertama itu sebanyak 40 kilo, hingga produksi pada tahun pertama itu 120 kilo, kapasitas produksi tahun kedua itu 80%, hingga kapasitas produksinya yaitu 240 kg. Berikutnya kapasitas produksi untuk tahun ketiga itu 100%, hingga didapatkan kapasitas produksi pada tahun ketiga itu 300 kg, begitu juga dengan tahun keempat dan juga tahun kelima sama dengan kapasitas produksi pada tahun ketiga. Nah, dari kapasitas produksi yang telah kita tentukan tadi, maka didapatkan biaya tidak tetap untuk tahun pertama itu terdiri dari bahan baku yang banyaknya 120 kg, hingga didapatkan jumlah 180.000. Berikutnya metionin banyaknya 0,6 kg, hingga totalnya 6.000, garam 1,1 kg, minyak 24 liter, pengemas 6 kg, dan tenaga kerja di sini yaitu 1 orang, listriknya 8 kWh, yang mana per kWh-nya itu Rp75, hingga didapatkan total dari 8 kWh itu yaitu Rp187.200, dan didapatkan total biaya tidak tetap pada tahun pertama itu Rp1.177.680. Berikutnya, biaya tidak tetap pada tahun kedua yang terdiri dari bahan baku sebanyak 240 kg, metionin 1,2 kg, garam 2,4 kg, minyak 48 liter, pengemas 12 kg, tenaga kerjanya yaitu 1 orang, untuk listriknya itu 8 kWh. Hingga didapatkan total biaya tidak tetap pada tahun kedua itu yaitu Rp1.418.160. Nah, untuk biaya tidak tetap tahun ketiga itu terdiri dari bahan baku yang banyaknya 300 kg, metionin 1,5 kg, garam 3 kg,
minyak 60 liter, pengemas 15 kg, dan tenaga kerjanya yaitu 1 orang, dan listriknya 8 kWh. Hingga didapatkan total biaya tidak tetap pada tahun ketiga itu Rp1.538.400. Yang mana biaya tidak tetap pada tahun keempat dan juga tahun kelima itu sama dengan tahun ketiga. Berikutnya, untuk produk yang dihasilkan per tahunnya itu, yang pertama pada tahun pertama sebanyak 1.200 pieces. Untuk produk yang dihasilkan pada tahun kedua yaitu 2.400 pieces. Pada tahun ketiga yaitu 3.000 pieces. Tahun keempat dan tahun kelima juga sama dengan tahun ketiga yaitu 3.000 pieces. Hingga didapatkan tabel penerimaan, yaitu penerimaan pada tahun pertama yang banyaknya 1.200 pieces dan harga satuannya 2.000, hingga didapatkan jumlahnya yaitu 2.400.000. Penerimaan tahun keduanya yaitu 2.400 pieces, harga satuannya 2.000, hingga totalnya yaitu 4.800.000. Dan penerimaan tahun ketiga itu 3.000 pieces dikalikan dengan harga satuannya yaitu 2.000 dan didapatkan total penerimaannya yaitu 6 juta. Berikutnya juga sama dengan tahun ketiga, yaitu pada tahun keempat dan juga tahun kelima, penerimaan yang dihasilkan itu 6 juta. Hingga didapatkan total penerimaannya yaitu 25.200.000. Nah, untuk berikutnya itu ada aliran cash flow, yang mana terdiri dari penerimaan tahun pertama yaitu 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 6 juta, dan tahun kelima juga 6 juta. Berikutnya yaitu pengeluaran, yang mana terdiri dari yang pertama itu ada investasi. Investasi pada tahun pertama itu sebanyak 2.125.000, dan juga pengeluaran di sini tuh mencakup biaya, yang mana biaya itu terdiri dari biaya tidak tetap dan juga biaya tetap. Yang pertama itu ada biaya tidak tetap pada tahun pertama sebanyak Rp1.177.680. Tahun kedua ada Rp1.418.160. Tahun ketiga Rp1.538.400. Tahun keempat, tahun kelima sama dengan biaya tidak tetap pada tahun ketiga. Berikutnya itu ada biaya tetap, yang mana biaya tetap pada tahun pertama itu sebanyak Rp729.750. Dan juga biaya tetap pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sama dengan biaya tetap pada tahun pertama. Hingga diperoleh keuntungan, pada tahun pertama itu belum mendapatkan keuntungan, dan yang didapatkan itu kerugian sebanyak Rp1.632.430. Dan pada tahun kedua baru didapatkan keuntungan sebanyak Rp2.652.090. Dan keuntungan pada tahun ketiga itu Rp3.731.850. Begitu juga dengan keuntungan pada tahun keempat dan juga tahun kelima, sama dengan keuntungan yang diperoleh pada tahun ketiga. Nah, berikutnya itu ada nilai sekarang atau present value, yang mana pada present value kali ini kami menggunakan I20%, I30%, dan I70%. Yang mana pada I20% dan I30% itu kami menggunakan cara pencariannya itu menggunakan rumus tabel, yang mana rumusnya itu P sama dengan F dikali dengan P per F IN. Dan pada I70% kami menggunakan cara rumus karena pada tabel bunga tidak terdapat I70%. Jadi kami menggunakan cara rumus, yang mana rumusnya itu P sama dengan F per 1 tambah I dipangkatkan dengan N. Hingga didapatkan hasil
seperti berikut. Berikutnya ada NPV, yang mana NPV pada I sama dengan 0% itu sebanyak Rp8.483.360, yang mana hasil itu diperoleh dari penjumlahan keuntungan pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan juga tahun kelima. Berikutnya pada I sama dengan 20% didapatkan NPV sebanyak Rp7.128.444, dan pada I sama dengan 30% didapatkan NPV sebanyak Rp5.620.950, dan pada I sama dengan 70% didapatkan hasil sebanyak Rp2.425.324. Berikutnya itu ada IRR, yang mana MAR yang kami gunakan itu adalah 20%, dan juga titik nol usaha ini berada pada kisaran 30% sampai 70%. Hingga diperoleh IRR-nya itu sama dengan 20% ditambah Rp5.620.950 per Rp5.620.950 ditambahkan dengan ini tuh hasil NPV dari I sama dengan 70% dikalikan dengan pengurangan dari I 70% dikurang I 30%. Enggak didapatkan itu 40%. Sama dengan 20% ditambah Rp5.620.950 dibagikan dengan Rp5.620.950 ditambahkan dengan Rp2.425.325 dikali 40%. Sama dengan 20 ditambah 0,69 dikalikan dengan 40. Sama dengan 20 ditambah 27,6. Sama dengan 47,6%. Nah, dari IRR yang diperoleh ini, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak secara ekonomis karena IRR-nya lebih besar dari MAR yang digunakan. Selanjutnya itu ada nisbah B per C, yang mana pada I sama dengan 0% didapatkan penerimaan sebanyak Rp25.200.000 dan pengeluarannya yaitu sebanyak Rp12.984.750 hingga didapatkan nisbah B per C-nya yaitu 1,94. Berikutnya pada I sama dengan 20% didapatkan penerimaan sebanyak Rp16.932.240. Pengeluarannya yaitu Rp9.803.792 hingga didapatkan nisbah B per C-nya yaitu 1,72. Pada I sama dengan 30% diperoleh penerimaannya yaitu sebanyak Rp14.474.160 dan pengeluarannya yaitu sebanyak Rp8.851.506 hingga didapatkan nisbah B per C-nya yaitu 1,63. Dan pada I sama dengan 70% didapatkan penerimaannya sebanyak Rp9.339.292 dan pengeluarannya yaitu Rp6.813.960 hingga didapatkan nisbah B per C-nya yaitu 1,35. Nah, dari nisbah B per C yang kita dapatkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak secara ekonomis karena nisbah B per C-nya lebih besar dari 1. Berikutnya itu ada BEP penerimaan, yang mana rumusnya itu biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan, sama dengan Rp729.750.
dibagi dengan 1 dikurang 1.538.400 rupiah, dibagi 6 juta sama dengan 729.750 rupiah, dibagi dengan 0,7436. Dan didapatkan hasil BEP penerimaannya yaitu 981.374 rupiah. Berikutnya ada BEP produksi, yang mana rumusnya itu BEP penerimaan per harga sama dengan 981.374 rupiah dibagikan dengan 2.000 dan didapatkan BEP produksinya yaitu 490,687. Berikutnya ada BEP harga, yang mana rumusnya itu biaya total per produksi sama dengan 2.268.150 rupiah dibagikan dengan 3.000 sama dengan 756,05. Seterusnya itu ada toleransi penerimaan, yang mana rumusnya itu toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan dikalikan dengan 100%. Sama dengan 981.374 rupiah dibagi 6 juta dikali dengan 100%. Didapatkan hasil yaitu 16,35%. Seterusnya ada toleransi produksi, yang mana rumusnya itu toleransi sama dengan produksi minimum dibagi dengan produksi direncanakan dikalikan dengan 100%. Yaitu 16,35 dibagi dengan 3.000 dikalikan dengan 100% dan didapatkan toleransi produksinya itu 0,545%. Dan yang terakhir itu ada toleransi harga, yang mana rumusnya yaitu toleransi sama dengan harga minimum per harga direncanakan dikali 100% sama dengan 756,05 dibagi dengan 2.000 dikalikan dengan 100%. Dan didapatkan hasil toleransi harga yaitu 37,802%. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.